Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qail wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sejak terbitnya matahari kemarin sampai pagi ini, kalimat takbir, tahmid dan tahlil terus berkumandang. Semua bersimpuh mensucikan dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepadanya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa bulan Ramadan yang mulia telah berlalu meninggalkan kita. Namun masa-masa kebersamaan menjalankan amaliyah Ramadan seperti salat tarawih berjamaah, bertadarus Al-Quran bersama teman-teman, menikmati jamuan berbuka bersama keluarga, serta nikmatnya makan sahur bersama masih terukir indah dalam kenangan kita. Kini di pagi ini semuanya telah berlalu meninggalkan catatan indah, dan sudah barang tentu kita semua berharap agar Ramadan menjadi samudera kemuliaan bagi kita. Semoga amalan Ramadan tahun ini mampu membawa dan mengantarkan pribadi kita meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan diperintahkannya puasa, yaitu agar kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jamaah, sesungguhnya Ramadan adalah tamu yang istimewa dan mulia yang datang berkunjung kepada kita selama sebulan. Kemudian setelah sebulan bersama-sama dengan kita, ia pun berlalu pergi meninggalkan kita kemarin.
Maka hari ini di satu sisi kita pantas bersedih karena ditinggalkan Ramadan, namun di sisi lain kita pantas bergembira karena kita diberikan segala kebaikan dan kemuliaan. Tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan ketimbang perpisahan dengan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah lautan kemuliaan. Di dalamnya kita semua diantarkan secara perlahan kembali kepada sebuah titik yang disebut dengan fitrah, di mana ketika itu kita baru saja hadir ke dunia dan dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Itulah sebabnya hari ini disebut dengan Idul Fitri, karena hari ini orang-orang beriman kembali kepada fitrahnya, laksana bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya masing-masing dalam keadaan suci dan bersih, tanpa ada noda serta dosa sedikit pun. Seperti itulah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Maka pada hari ini kita pantas bergembira dengan mengucapkan minal aidina wal faizin, karena kita kembali kepada fitrah dan kesucian masing-masing. Namun sudah barang tentu kegembiraan itu akan sempurna dirasakan manakala kita bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta dan terdekat. Hari ini orang tua pasti merasakan kebahagiaan berkumpul dengan anak-anaknya, dan begitu pun sebaliknya, seorang anak tentu merasa sangat bahagia berkumpul dengan kedua orang tuanya. Bahkan hari ini setiap orang pasti bergembira karena bisa berbagi rasa dan berkumpul dengan seluruh keluarga serta sanak keluarga yang tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara kita yang hadir ini, tidak sedikit di antara kita yang hanya bisa menahan rasa rindu pada sanak keluarga. Wajah-wajah orang terdekat dan tercinta terus hadir membayang di pelupuk mata. Terbayang wajah ayah dan ibu kita yang semakin tua atau mungkin sudah meninggal dunia. Terbayang wajah saudara-saudara kita. Terbayang wajah anak-anak kita yang selalu ceria dan gembira setiap lebaran, namun kini sudah tiada lagi. Terbayang juga suami ataupun istri kita yang kini tidak bersama-sama lagi. Tentu ada rasa haru dan rindu dalam hati mengenang dan membayangkan mereka semua. Pagi ini ingin sekali rasanya bersama-sama dan berkumpul dengan mereka seperti lebaran pada tahun-tahun lalu. Akan tetapi keinginan itu hanyalah sebatas mimpi dan angan-angan yang tak terulang di tahun ini. Hadirin yang berbahagia, lebaran pagi ini tentu mengingatkan kita kembali ke masa-masa dulu, di mana saat itu kita masih berkumpul bersama-sama dengan ayah dan ibu serta saudara-saudara kita. Teringat perjuangan ayah dan ibu yang selalu berusaha membahagiakan perasaan sang buah hati yang tercinta. Tetesan keringat dan air mata menyertai perjalanan hidupnya demi menghidupi anak-anaknya. Sejak ibu mengandung hingga melahirkan kita antara hidup dan mati, kemudian merawat dan membesarkan kita dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Lambaian tangannya di depan pintu masih jelas terbayang di pelupuk mata ketika mengantarkan anak-anaknya hendak berangkat ke sekolah. Belayan dan usapan tangannya yang lembut seakan-akan masih terasa di kepala kita saat kita terkulai sakit, dan sambil berbisik penuh kasih sayang sang ibu berkata, "Anak ibu, cepat sembuh ya nak." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merintih perih hati seorang ibu ketika pulang sekolah anaknya menangis karena dijahati oleh teman-temannya di sekolahnya. Terkadang makanan yang sudah berada di mulut pun tidak bisa tertelan hanya karena memikirkan sang anak. Terganggu tidur nyenyaknya seorang ibu saat tengah malam anak-anaknya belum tiba di rumah. Bahkan ayah dan ibu kita rela menyembunyikan rasa malu untuk berhutang demi pembayaran sekolah sang anak, dan kerja apapun dilakukannya semua karena kepentingan anak-anaknya. Jamaah, tidak ada seorang pun anak yang bisa meraih sukses dan keberhasilan tanpa doa-doa dari orang tuanya, karena suksesnya seorang anak tidak akan pernah lepas dari usaha dan doa-doa dari ayah ibunya. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada ayah dan ibunda kita. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir.
bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ayah ibumu, dan hanya kepadaku engkau akan kembali. Al-Quran surah Luqman ayat 14. Namun sayang seribu sayang, kenyataannya tidak sedikit di antara anak yang sudah berhasil dan sukses lupa akan perjuangan dan kebaikan ayah ibunya. Mereka lebih mementingkan urusan dan pekerjaannya ketimbang bersilaturahmi dengan ayah ibunya yang sudah renta. Mereka lebih memilih liburan bersama istri dan anak-anaknya daripada menjenguk ayah dan ibunya. Tidak sedikit anak yang sukses pekerjaannya mengabaikan ayah ibunya yang terbaring sakit, padahal ketika ayah dan ibu terkulai sakit di pembaringan, mereka tidak butuh lagi makanan yang enak, tidak butuh lagi pakaian yang indah. Makanan enak dan lezat yang diantarkan di hari raya tidak bisa lagi dinikmati. Pakaian yang indah dan mahal yang diberikan untuk berlebaran pun tidak bisa lagi dipakai. Matanya hanya akan terlihat berkaca-kaca, hatinya akan sedih dan terharu, batinnya akan menangis berkata, anakku, sebenarnya bukan makanan dan pakaian yang kuinginkan darimu. Aku hanya merindukanmu, aku hanya ingin melihat wajahmu, aku ingin engkau hadir menggenggam jari jemariku saat sakit begini. Jamaah Idul Fitri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat dan menyaksikan umat Islam bergembira, mulai dari orang tua hingga anak-anak, semua pasti merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Mereka akan saling mengunjungi dan saling bersilaturahmi kepada kerabat dan keluarga masing-masing. Akan tetapi, betapa banyak anak-anak di sana yang merasa kehilangan semangat lantaran ayah bundanya sudah meninggal dunia. Jangankan membeli baju baru untuk dipakai berlebaran, sekedar mencicipi nikmatnya makanan dan masakan di hari raya ini pun tidak bisa dirasakan. Mereka adalah anak-anak yang kurang beruntung, siang dan malam selalu dirundung wajah yang sedih dan murung. Mereka adalah anak-anak yatim yang sudah kehilangan ayah ataupun ibundanya. Ada yang ayahnya sudah meninggal dunia, dan ada pula yang ibundanya sudah mendahulunya. Bahkan ada pula yang menjadi yatim piatu karena ayah dan bundanya yang tercinta terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang ikut dengan sang nenek yang sudah renta, ada pula yang menumpang di rumah sanak keluarganya, dan ada pula yang terpaksa dititipkan di panti asuhan. Tapi terkadang mereka tidak diperdulikan, mereka diacuhkan sehingga tidak diperhatikan kebutuhannya. Ketika teman-temannya sibuk membeli sepatu dan baju baru untuk berlebaran, di saat teman-temannya sibuk membeli sepatu dan baju baru untuk berlebaran, di saat teman-temannya mendapatkan kasih sayang dan perlakuan manja dari ayah dan ibunya, dia hanya bisa menundukkan kepala sambil menahan air mata yang menetes di pipinya. Air mata itu adalah air mata duka dan kesedihan, air mata bingung kepada siapa yang harus meminta dan bermanja, air mata rindu kepada pelukan dan belayan orang tua, air mata yang mendambakan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada saat teman-temannya dengan bangga memperlihatkan pakaian yang dipakai berlebaran, si yatim piatu hanya bisa menyesali nasibnya, kemudian berlari bersembunyi agar tidak ada yang tahu bahwa ia menahan rasa sedih yang teramat dalam. Dari jauh ia hanya bisa melihat teman-teman yang mengurai gelak tawa dan bahagia dengan pakaian yang serba baru. Di balik dinding rumahnya yang usang dan lapuk, ia berulang kali mengusap air mata sambil berbisik memanggil ayah dan ibunya. Ayah, di manakah ayah kini? Mengapa ayah tega meninggalkan aku seperti ini? Ayah, aku belum siap untuk menerima kenyataan ini. Aku masih butuh perhatianmu seperti anak-anak yang lain. Kembalilah wahai ayah. Oh ibu, mengapa ibu terlalu cepat pergi? Mengapa ibu tega meninggalkan aku? Aku sangat butuh dekapan lembut dan pelukan hangatmu ibu. Aku rindu ingin memeluk ibu. Kembalilah wahai ibuku. Dengan terseduh-seduh ia berulang kali menghapus air matanya mengalir di pipinya. Sekalipun ia sadar percuma menyesali nasib hanya dengan menumpahkan tangisan dan air mata, namun kerinduan yang menyeruak dalam hati seakan tak mampu membendung perasaan rindu sang anak yatim piatu kepada ayah dan ibunya yang telah tiada.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ayah dan ibu kita masih hidup, maka perlakukan ayah dan ibu kita dengan baik, karena baktinya seorang anak kepada orang tua merupakan jembatan bagi seorang anak untuk masuk ke dalam surga. Dan bagi jamaah yang ayah ibunya sudah tiada, jangan lupa untuk menziarahi kuburnya, bacakan surah Yasin untuknya, dan sertakan doa-doa yang terbaik untuk mereka, agar almarhum dan almarhum yang tercinta ditempatkan oleh Allah di dalam taman-taman surganya. Jamaah Idul Fitri, seluruh yang hadir yang berbahagia, bagi kita yang belum bisa pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarga, janganlah kita larut dalam kesedihan. Sekalipun raga kita berjauhan, tapi jiwa kita tidak terpisahkan. Biarpun tangan kita tidak berjabatan, tapi hati kita yang saling merindukan terasa dekat tanpa jarak. Yang jelas bahwa ayah dan bunda serta sanak keluarga yang jauh di kampung halaman tak akan pernah tergantikan oleh materi yang bertumpuk di rantang orang. Yakinlah, wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa masa-masa sulit pasti akan berakhir. Selalu ada senyuman setelah tangisan, setelah gelap pasti akan terbit terang, dan akan tiba keindahan ketika ujian berhasil dilalui. Semoga virus corona COVID-19 segera lenyap dari bumi Allah, sehingga kesempatan lebaran di tahun-tahun berikutnya kita bisa berkumpul dengan sanak keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, di hari yang fitri ini, mari kita membersihkan hati dan membersihkan pergaulan kita dengan cara meminta maaf kepada sesama, bermaaf-maafan kepada kerabat, keluarga, sahabat, tetangga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita benar-benar tergolong orang-orang yang pantas mengucapkan minal a'idina wal fa'izin, yaitu orang-orang yang kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kata-kata hikmah yang merupakan pesan dan petuah orang-orang tua kita dari tanah Bugis. Napasa kita rilo tak rimat kedanna, tatubatak ko nasabak lempu, akawali ko nasabak ada toneng, mutatong indo ambo temak pasilaingan, muposipa isipan uway, non roy onro magyaway. Artinya, berdirilah laksana pohon yang kokoh demi kejujuran, persenjatai dirimu dengan badik demi kebenaran, berlaku adillah laksana orang tua terhadap anak-anaknya yang tidak membedakan anak-anaknya, dan bersifatlah seperti air yang merendahkan diri dimanapun dia mengalir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.